Untuk iqab, apakah memang sebaiknya tidak diterapkan? Tergantung. Ya. Iqab seperti apa dulu? Ya. Atau ada keadaan boleh mengiqab santri dan tidak, dan bila boleh iqab seperti apakah yang mendidik? Bila berupa membersihkan aula, apakah ini mendidik? Ya tergantung. Ya, tergantung situasi keadaan anak. Mengiqab itu kan harus melihat keadaan anak. Pemberian iqab itu mampu tidak dia melakukannya. Ya. Jadi iqab tidak semata-mata ya, ditetapkan, diputuskan, kemudian anak disuruh untuk melaksanakannya. Masalahnya ketika anak itu melaksanakan iqab, dia memiliki kemampuan atau tidak. Itu permasalahan. Jadi iqab disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian kesalahannya apa sehingga diiqab? Kalau kesalahan itu masih bisa dalam bentuk nasihat, nasihat saja. Tidak perlu dengan iqab, nasihati saja dulu. Begitu. Kadang-kadang kita lebih cenderung memberikan iqab, tapi kepada santri yang berprestasi sama sekali kita tidak memberikan apresiasi. Kan begitu banyaknya yang terjadi. Untuk guru spesialis kelas 1 ketika hendak diterapkan, ada iskal bila guru tidak masuk, maka kelas tersebut menjadi kosong pada semua pelajaran untuk hari tersebut. Bagaimana solusinya? Ya untuk 1 hari 2 hari. Ketika guru itu tidak masuk, ya ada guru cadangan, guru piket, atau siapa yang bisa menghandle atau menggantikan dulu. Ya. Kan masalahnya guru spesialis kelas 1 itu tidak selamanya pergi. Ya, kalau selamanya pergi ya cari pengganti untuk nanti ditetapkan sebagai guru kelas 1 lagi, begitu. Untuk fungsi nilai harian, apakah hanya untuk membantu ketika murid jatuh pada nilai ujian? Bila ada nilai rapot diolah dari nilai harian dan nilai ujian dengan menggunakan rumus tertentu, apakah ini penilaian yang bijak? Ya tergantung. Maka untuk penilaian itu biasanya ada ketentuan-ketentuan hasil musyawarah para pengajar, ya, para pengajar. Ya. Apakah menghasut anak-anak murojaah dengan iming-iming hadiah itu baik? Tergantung, dilihat situasinya. Ya. Tidak selalu. Ya, setiap murojaah ada hadiahnya, setiap murojaah ada hadiahnya, tidak selalu. Ya. Ada kekhawatiran mereka akan terbentuk menjadi anak-anak yang baru mau beramal bila ada iming-iming hadiah yang diisi. Ya itulah makanya diperhatikan keadaan situasi. Kita guru ini kan bukan robot, ya kan? Kita melihat kondisi anak, kita melihat keadaan mereka. Ketika mereka perlu dimotivasi, motivasi. Tapi ketika mereka normal, bisa berjalan tanpa dengan iming-iming hadiah misalnya, ya sudah berjalan biasa. Ya. Jadi kreatif lah, kan tadi disampaikan oleh dalam seorang pendidik itu harus kreatif, harus inovatif, ya, harus macam bla 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 bla. Ya, dibaca lagi nah. Bagaimana mengatasi kebiasaan santri yang hobinya secara sembarang, sembunyi-sembunyi pada saat malam memancing ikan sebagai alasan? Kenapa malam-malam mancing ikan? Yang saya bertanya justru kemana pengurusnya ini? Ya kan? Main HP di luar pesantren. Loh kenapa bisa keluar pesantren? Jadi sebelum bertanya tentang santrinya, saya bertanya, kemana ini pengurusnya?
begitu. Menyembunyikan atau ngumpet jatah beras untuk dimasak, gas LPG. Lah ini kenapa? Terus kemana penanggung jawab dapurnya? Ya kan itu kan pertanyaannya kan. Sampai santri itu bisa melakukan seperti itu, jadi mana pengurus bagian dapurnya? Kok sampai bisa santri ngakali seperti itu? Kan itu pertanyaan yang mendasar sekali. Jangan-jangan kerjasama dengan pengurusnya. Insya Allah lah kalau diawasi dengan baik, dapur ditutup, kalau memang sudah tidak difungsikan, dikunci, kan ada apa dapur itu apa penanggung jawabnya, ya masa sampai gas LPG aja dikasuskan itu. Ya coba dirapihkan dulu. Penataan manajemen pondoknya dirapikan dulu, insya Allah hal yang seperti ini tidak akan terjadi, insya Allah. Ini banyak sekali, Masya Allah. Ini waktunya sampai jam 5. Oh ini masalah kasus ternyata. Ya berarti sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang kecil. Oh ini. Oh sudah habis waktunya. Afan Ustadz, waktu kita sampai 16.30. Jazakallahu khairat. Terima kasih. Berarti ini udah lebih 1/4 jam. Panitia daurah tertanda. Berarti saya sudah disemprit ini. Mohon maaf kalau ya. Berarti saya kena ikop ini. Bagaimana? Satu lagi. Lapangan ada mereka itu wanita yang pasang HP nggak boleh sama sekali itu pegang HP main HP dan 11 tahun 14 tahun mereka beli HP sendiri dan kerja dan akhirnya jadi kayak brutal atau sebaliknya Ustaz, di fakta di lapangan juga ada yang mereka itu bermudah-mudahan karena ada HP jadi anaknya udah 2 tahun dari akhirnya kecanduan. Ya HP itu kan seperti kita beli pisau ya. Pisau kalau digunakan sembarangan ya tentu akan membahayakan. Tapi pisau kalau digunakan dengan cara yang baik akan memberikan manfaat. HP itu seperti itu. Ibarat dua mata pisau. Mau digunakan kemana? Nah, kalau kita mau misalnya anak kita ya, sudah misalnya ingin lihat HP, ya diberi kesempatan, tapi lihat hanya dituntun dia, ya dituntun aplikasi ini membawa manfaat. Buka situs, buka website, buka apa, masyayikh atau apa, ini murotal atau apa, ini. Jadi ada hal-hal yang manfaat di dalam HP itu. Nah itu kita berikan bimbingan kepada anak kita yang seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk sampai ia larut, ya, main game misalnya, nah itu diberi tanbih kepada anak, ya, bahwasanya tidak boleh HP itu digunakan seperti itu, sehingga ya, kamu larut dengan HP. Dipanggil ibumu saja tidak menjawab. Nah yang seperti itu hendaknya berikan
bimbingan yang baik kepada anak. Berikan pengertian, HP ini bahayanya seperti ini. Anak-anak itu kadang tidak memahami bahwasanya HP itu bisa mendatangkan bahaya. Dan anak-anak juga kadang tidak memahami manfaat dari HP itu. Maka orang tua yang mengerti tentang fungsi HP, jelaskan kepada anak. Nih fungsi yang bermanfaat seperti ini. Tapi kalau kamu tidak bisa ya, memainkan HP ini untuk sesuatu yang bermanfaat, ya sudah. Ya, kamu boleh buka HP tapi didampingi, misalkan. Dan hanya sekian menit, setelah itu selesai. Kalau kamu mau telepon, silahkan pakai HP ini ke temanmu, tapi sekian menit, selesai. Jadi terus ada pemantauan, ada bimbingan, sambil dijelaskan bahwasanya HP itu bisa membahayakan diri kita. Ya, kalau sampai kecanduan atau sampai menjadikan seseorang tidak baik. Orang tua pun kadang-kadang perlu diberi penataran tentang HP. Ya, di luar sudah main HP terus. Ya, begitu masuk ke rumah, anaknya ingin bercengkerama, anaknya ingin bergurau dengannya. Orang tua bilang, nanti dulu, abah mau jawab WA dulu. Nah ini kan namanya HP. Ya, mengganggu hubungan antara ayah dengan anak. Apakah itu baik? Tidak baik. Artinya orang tua sendiri perlu diberi penyuluhan tentang HP. Bagaimana cara menggunakan HP? Ya. Istrinya di sampingnya, ya. Suaminya tidak bertegur sapa dengan istri. Ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Gara-gara HP. Padahal istrinya ada di sampingnya, ya. Tapi tidak ada pembicaraan, tidak ada obrolan, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Nah, orang tua yang seperti ini perlu penataran HP, menggunakan HP yang baik. Artinya tidak hanya anak-anak saja, orang tua pun perlu diingatkan tentang HP ini bisa membahayakan ya hubungan suami istri. Ya, setidak-tidaknya menjadi berkuranglah kemesraan suami istri itu gara-gara HP. Suami sibuk WA-an dengan orang yang di luar sana, istri juga sibuk dengan teman-temannya di sana. Padahal satu meja. Hah? Senyum-senyum itu apa? Apa itu terjadi di rumah kita? Nah, jadi kadang-kadang kita sendiri perlu untuk mewaspadai, mawas dirilah. Kita mawas diri terkait dengan HP ini. Ya kita sama-sama lah untuk bagaimana kita bisa menahan diri. Ya, kalau sudah di rumah ya HP itu disimpan. Ayo kita bercengkrama, suami ketemu istri, ya suami ketemu istri, istri ketemu suami, ayah ketemu anak, ibu ketemu anak. Ya sudahlah bercengkrama, HP-nya ditaruh dulu misal. Sampai ada itu sebuah rumah ditulisi, ruang makan tidak boleh, ke ruang makan tidak boleh bawa HP. Ditanbih begitu. Kenapa? Ruang makan itu ingin makannya itu nikmat. Tapi kalau bawa HP makan kapan selesai makan? Ya, gitu. Dengan nasi yang diam saja dia tinggalkan, apalagi dengan yang di depan-depan meja makannya. Nah itu kan merusak hubungan seperti itu. Jadi kita sendiri coba bersikap bagaimana memperlakukan HP ini. Ya, jangan sampai berlebihan yang akibatnya karena sikap kita kepada HP itu berlebihan, akibatnya ya kondisi suasana rumah pun jadi tidak hangat. Ya tidak hangat kan? Ya, tidak ada tegur sapa, ya, tidak ada kemudian bahasa-bahasa candaan suami kepada istri, istri bercanda kepada suami, tidak ada. Ya. Kadang-kadang istri ketawa sendiri. Kenapa? Enggak, ini lucu di HP. Loh, kok malah dengan HP ketawanya? Nah terus saya dianggap apa sebagai suami? Kan begitu harusnya, ada ketersinggungan. Kan begitu, ya.
Gitu. Nah, jadi ya mungkin kita perlu semuanya memperbaiki diri sebelum anak-anak kita juga kita perbaiki. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi kajian ada hal-hal yang tidak berkenan atau bahkan mungkin sesuatu yang salah, saya bertobat, saya rujuk kepada yang benar dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertobat kepadanya. Apabila ada sesuatu yang benar, maka itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang menjadikan antum merasa risih, merasa tidak nyaman, atau mungkin ya, sesuatu yang tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.